Nah, dahulu orang-orang solehin dari kalangan para nabi, para rasul, ada satu nabi namanya Nabi Armia. Namanya Nabi Armia. Ini Nabi Armia, dia punya aktivitas sehari-hari hanya ibadah, tidak mau sibuk yang lain. Dan juga punya kebiasaan selalu sama seperti Said Nursi, setiap hari menghisap diri. Setiap hari. Jadi selalu tutup sebelum tidur, tobat. Bangun tidur, tobat. Tidur malam lagi, tobat, begitu. Nah, sampai akhirnya Allah Ta'ala berikan beliau satu wahyu. Beliau bermukim di Palestina pada waktu itu. Jadi beliau ini sejaman dengan kakek buyutnya Nabi Muhammad yang bernama Ma'ad bin Adnan. Satu zaman dikasih laporan wahyu oleh Allah Ta'ala kepada Armia, Nabi, namanya Nabi Armia, bahwa nanti akan datang seorang diktator raja yang berasal dari Babilonia. Dia bernama Bakhtansar. Namanya Bakhtansar. Ini sekitar abad atau tahun 500, ya 500-an sebelum Masehi, sampai 630 sebelum Masehi dia hidup. Hidup di zaman Nabi Armia. Ternyata diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala melaporkan kepada Bani Israel bahwa nanti raja ini akan datang dari Irak, dari Babilonia, dan akan menghancurkan Baitul Maqdis dan akan membantai Bani Israel. Dia sudah dapat wahyu, dikasih lapor kepada kaumnya. Mereka bilang ini orang gila. Padahal ini Nabi sudah bantu mereka. Dapat laporan dari Allah berupa wahyu. Ia katakan nanti raja ini dari Babilonia datang akan menghancurkan kalian, membantai kalian. Semua ini warga menuduh dia, kamu orang gila. Dipukullah ini Nabi. Dipukul, dimasukkan ke dalam penjara. Ternyata tidak lama waktu berjalan, ini raja datang dengan pasukannya. Dia membantai sepertiga Bani Israel. Ditawan puluhan ribu, mayat dijejerkan di atas jalan. Kemudian kuda-kuda mereka itu menginjak bukan tanah, tapi menginjak mayat-mayat Bani Israel sampai tidak tersisa. Yang lain lari. Sisa satu orang saja di penjara, Nabi Armia. Maka datanglah ini salah satu orang prajurit dari raja tersebut. Dia mengatakan ada satu orang di dalam penjara. Orang ini sudah melaporkan bahwa engkau akan datang menghancurkan Palestina, Baitul Maqdis pada waktu itu. Maka ini raja, dia penasaran siapa orang tersebut. Panggil dia, keluarkan dia dari penjara, hadapkan dia di hadapanku. Dibawa ini Nabi Armia di hadapan raja tersebut. Kemudian ditanya, apakah benar kau sudah mengabarkan bahwa aku akan datang ke negerimu ini untuk menghancurkannya? Nabi Armia mengatakan, benar, saya dapat itu informasi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kau seorang nabi berarti? Percaya juga? Iya, saya seorang nabi. Apa yang dilakukan oleh kaummu? Aku sudah melaporkan kepada kaumku bahwa engkau akan datang dengan pasukanmu, tapi mereka mengatakan saya orang gila. Mereka mengatakan saya orang gila. Bahkan mereka memukul saya dan mereka memasukkan saya ke dalam penjara. Kata Raja Bakhtansar ini, ia mengatakan, kalau kau hidup di kaumku, di kelompokku, aku akan muliakan kau. Aku akan berikan jabatan yang tinggi. Engkau seorang nabi, tapi kaummu itu aneh. Justru kau dianiaya, dipukul dan dikatakan orang gila. Baik,
Sebagai bentuk penghormatan saya kepadamu, saya tinggalkan engkau di sini. Tinggal dan saya tidak mengganggu. Itu raja pergi. Namanya Bakhtansar. Itu termasuk raja terbesar dalam sejarah dunia. Raja Babilonia. Ya, setelah Namrud, Fir'aun, dia masuk daftar juga. Cuma raja yang jahat, yang zalim. Kemudian Nabi Armia ini diceritakan tinggal seorang diri di Baitul Maqdis di Palestina. Satu ketika bertemu dengan orang yang di jidatnya ada cahaya. Dari jauh dia lihat, ini siapa nih yang datang? Ada cahaya di jidatnya. Orang itu mendekat. Ternyata dia adalah Ma'ad ibn Adnan, kakek buyutnya Nabi Muhammad SAW. Maka dia tahu, karena seorang Nabi, dia tahu ini cahaya adalah cahaya Nabi Muhammad SAW. Dia katakan ini adalah cahaya yang akan muncul nanti. Dia menjadi pemimpin para nabi, para rasul, dan dia adalah nabi penutup. Maka digoncenglah itu Ma'ad bin Adnan, digonceng oleh Nabi Armia. Waktu berjalan, banyak orang-orang mulai datang ke Baitul Maqdis. Mereka tinggal di situ, menjadi satu suku yang besar yang diklaim sebagai anak turunannya Nabi Yakub. Itu klaim itu orang-orang Bani Israel. Mereka bukan keturunan para nabi, bukan. Mereka orang luar. Keturunan para nabi sudah tidak ada. Keturunan Nabi Musa tidak ada. Keturunan Nabi Nuh tidak ada. Keturunan Nabi Sulaiman tidak ada. Yang ada hanya keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma mereka mengklaim saja. Salah satu dalil yang menunjukkan bahwa Bani Israel itu bukan keturunan para nabi, karena mereka dibantai oleh Raja Babilonia tersebut. Maka keturunan yang ada berasal dari putranya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub inilah yang disebut Israel, anak-anaknya Israel, Bani Israel. Ma'ad ternyata di dalam sejarah Sayyidina Ma'ad bin Adnan, dia punya anak-anak 40 orang. Anaknya Sayyidina Ma'ad 40 orang. Nanti kalau jalurnya Nabi Muhammad, anaknya namanya Nizar. Anaknya namanya Nizar, itu jalurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau lewat jalur Nabi Muhammad di situ, mereka adalah orang yang beriman. Mereka adalah orang yang wajahnya bercahaya karena menampung cahaya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka namanya Ma'ad. Ma'ad itu artinya yang menampung cahaya Nabi Muhammad. Arti Ma'ad dari kata a'adda. A'adda itu mempersiapkan. Jadi Ma'ad itu adalah orang yang memang disiapkan untuk bisa menampung cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu berjalan punya anak 40 orang. Bani Israel sudah banyak. Di masa Nabi Musa alaihissalam terjadi konflik antara Bani Israel dengan kaum Quraisy. Pada waktu itu belum ada suku Quraisy, belum ada. Karena suku Quraisy itu nanti turunannya Ma'ad ke bawah lagi, masih jauh. Qusay namanya, ada yang mengatakan namanya Fihir, itu masih di bawah. Jadi sukunya belum ada. Tapi Adnaniyun mereka juluki, anak keturunan Adnan. Nasab Nabi yang dihafalkan yang paling sahih hanya sampai di Adnan, kaki buyut Nabi yang namanya Adnan. Kalau ke atas lagi, para sejarawan menulis sampai kepada Nabi Adam, itu riwayat tidak sahih. Tapi yang paling sahih sampai ke Adnan. Makanya diperintahkan kita menghafal sampai ke Adnan. Dan itu yang menyebutkan Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama yang sebutkan nasab itu, bukan. Rasulullah pernah satu hari di hadapan kaum Quraisy, beliau sebutkan nasab beliau satu persatu sampai kepada Sayyidina Adnan. Nah, ini yang dijadikan dalil nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Sayyidina Ma'ad ini berkonflik dengan Bani Israel. Di pihak Bani Israel ada Nabi Musa.
Di pihak orang Adnaniyun ada Sayyidina Ma'ad dengan anak-anaknya. Terjadi peperangan, Sayyidina Ma'ad selalu menang, Bani Israel selalu kalah. Nabi Musa sampai meminta kepada Allah laporan, kenapa setiap berperang dengan Ma'ad kalah, tidak pernah menang, padahal pasukannya Bani Israel jumlahnya jauh lebih banyak, senjatanya jauh lebih canggih pada zaman itu. Maka Allah Ta'ala mengatakan, selama-lamanya kalian kalau berperang dengan Ma'ad, kalian akan kalah. Karena Ma'ad itu menang sebab ada Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ada cahaya Rasulullah di dalam sulbinya. Maka Nabi Musa teringat, pernah Nabi Musa diminta oleh Bani Israel mendoakan kepada Sayyidina Ma'ad dengan kaumnya ketika berperang agar Allah binasakan. Doa pertama Nabi Musa meminta, padahal doanya para nabi mustajab. Apalagi Nabi Musa sudah dijanjikan oleh Allah, setiap kali kau meminta pasti aku kabul. Dalam peperangan tersebut Nabi Musa berdoa, ya Allah tolong hancurkan ini Ma'ad dengan pasukannya. Diminta, gak bereaksi itu doa. Berdoa lagi yang kedua kali, tidak diijabah oleh Allah kedua kalinya. Berdoa lagi ketiga kalinya, tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doanya Nabi Musa ditolak oleh Allah Taala. Nabi Musa bingung. Ya Rabb, kau janjikan padaku kalau aku berdoa pasti engkau ijabah. Lantas kenapa ketika aku berdoa meminta engkau menghancurkan Ma'ad dengan kaumnya, engkau menolak doaku? Sudah 3 kali aku berdoa. Allah menjawab, wahai Musa, doamu tidak akan saya terima untuk meminta Ma'ad binasa, karena di dalam tubuh Ma'ad itu ada cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Nanti terlahir dari sulbi beliau seorang nabi yang menjadi pemimpin seluruh para nabi dan para rasul, dan engkau pun akan berada di bawahnya. Engkau akan menjadi umatnya di akhirat. Itu Sayyidina Ma'ad. Jadi subhanallah, ini cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala sudah setting, dia berada di sulbi orang-orang yang terpilih. Kalau terpilih, Nabi sebutkan suci. Kalau suci, tidak musyrik, tidak kafir, semuanya mukmin. Semuanya orang-orang besar, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.